Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini kita masuk pertemuan kedua pada mata kuliah praktikum antarmuka dan microcontroller. Melanjutkan materi tentang operator bahasa C dan juga kita akan mencoba berkenalan dengan antarmuka atau interface yang terdapat pada sebuah microcontroller. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal tentang struktur bahasa C dan juga kita sudah mulai menggunakan perhitungan algoritma. Lalu sekarang kita akan mencoba berkenalan dengan operator hubungan atau perbandingan. Yang kita ketahui, sebuah operator ini berfungsi untuk membandingkan sebuah variabel atau sebuah angka, di mana ketika kita ingin membandingkan sebuah nilai, maka output yang akan dihasilkan hanya bernilai 0 dan 1, di mana 0 kondisinya false dan 1 kondisinya true. Misalkan seperti ini, ada operator sama dengan, artinya di sini kita ingin mempertanyakan sebuah nilai A atau sebuah nilai B. Apakah sebuah kedua nilai itu setelah kita compile atau kita bandingkan memiliki nilai sama atau tidak, maka dapat ditulis dengan simbol sama dengan 2 kali. Nah, apakah X sama dengan Y? Nah, X ini merupakan variabel atau sebuah nilai. Ketika nanti dibandingkan nilainya, lalu akan mendapat pertanyaan true atau false, ya atau tidak, yang diwakilkan dengan angka 0 dan juga angka 1. Selanjutnya, bila kita ingin membandingkan sebuah nilai memiliki tidak sama dengan, maka operator yang digunakan adalah tanda seru dan sama dengan. Lalu dibacanya X tidak sama dengan Y. Nah, ini adalah sebuah perbandingan. Lalu lebih kecil dari, seperti biasa, sikut ke kiri dan lebih besar dari sikut ke kanan. Bisa kita tulis seperti ini, X lebih kecil daripada Y. Apakah X lebih besar daripada Y? Nah, ini sebuah argumentasi operator hubungan yang menghasilkan nilai true ataupun false. Beda lebih kecil dari sama dengan. Nah, bedanya beda ya. Ini ada lebih kecil sama dengan ataupun lebih besar sama dengan, atau hanya lebih kecil atau lebih besar. Bedanya seperti apa? Bedanya bila nilai yang kita bandingkan sama, kalau lebih besar dari, dia tidak akan terdeteksi. Tetapi kalau ada lebih kecil dari atau sama dengan, berarti standarisasinya adalah nilai tersebut, bukan di atas maupun di bawah nilai tersebut. Jadinya misalkan seperti ini ya, ada nilai 10. Nah, kalau lebih kecil ya daripada 10, maka yang masuk kategorinya adalah 9, 8, 7, 6. Dimulai dari angka 9. Tetapi kalau lebih kecil sama dengan 10, maka dapat dimulai dari angka 10 itu sendiri. Nah, itu perbedaannya antara lebih kecil dengan lebih kecil dari atau sama dengan. Tergantung lebih besar juga sama. Kalau ada lebih besar sama dengan 10, maka angka yang akan dideklarasikan adalah mulai dari angka 10, lalu 11, 12. Tetapi kalau lebih besar, maka yang dideklarasikan adalah dari 11, 12, dan seterusnya. Nah, ini adalah operator hubungan ataupun perbanding. Nah, ini adalah deklarasi operator hubungan. Contohnya adalah sama dengan cara simbol seperti ini, sama dengan seperti ini. Maka seperti biasa, kita masukkan program ke Include Studio H untuk mendeklarasikan sebuah sistem yang ada di sini. Lalu program utamanya integer main. Nah, ini ada sebuah variabel ABC, kita beri dia bilangan integer, bilangan bulat, di mana A nilainya 10, B nilainya 5, dan C ini adalah hasil perbandingan. Nah, lalu kita cari tahu C adalah apakah A sama dengan B. Nah, lalu kita cetak, kita printf, kita tanyakan dengan teks apakah nilai A sama dengan nilai B. Lalu ada tanda tanya, maka kita panggil hasil C, return.
Nah, maka di sini akan tercetak apakah nilai A sama dengan B, maka akan tercetak 0 atau false. Ternyata 10 tidak sama dengan 5 karena memang berbeda bilangan. Nah, di sini ada pendeklarasikan untuk operator hubungan sama dengan di sini. Kita bandingkan nilai A dan nilai B dan hasilnya kita tampung dalam variabel C seperti itu. Selanjutnya, deklarasi hubungan tidak sama dengan. Nah, dari program yang sama, kita hanya membedakan atau mempertanyakan apakah A ini tidak sama dengan B. Artinya apakah 10 tidak sama dengan angka 5. Jawabannya akan disimpan di variabel C. Lalu kita cetak nilai A dan B adalah 1 ya. Apakah nilai A sama dengan B? Iya, true, benar. Ya, tidak sama ini ya, tidak sama dengan B, benar, karena 10 berbeda dengan 5. Nah, ini adalah cara mendeklarasikan sebuah operator hubungan yang tidak sama dengan. Silakan bisa kalian ketik atau buktikan di program masing-masing. Selanjutnya ada operator logika, ada AND, OR, NOT. Nah, AND or NOT ini membandingkan sebuah nilai true ataupun false. Dapat kita tulis simbolnya seperti ini. Kalau AND ada N 2 kali, kalau OR ini adalah tanda lurus 2 kali, kalau NOT tanda seru. Nah, apakah X dan Y? Nilainya X dan Y. Nah, ini perbandingan X atau Y. Bukan X ya. Kalau kita lihat operator logika pasti tidak lebih dari true atau false bilangannya. Ya, true itu untuk 1, false itu untuk 0. Kalau kita bandingkan, misalkan N, kondisinya 1, true, dan true. Maka hasilnya adalah true. Nah, kalau true dan false, pasti hasilnya false. Dan seterusnya. Nah, ini untuk mengidentifikasi operator AND, OR, dan NOT. Nah, di sini ada contoh program di mana saya akan mendeklarasikan sebuah bilangan di mana A ini adalah tempat untuk menyimpan sebuah hasil perbandingan ya. A sama dengan 0 dan 1. Nah, kalau 0 dan 1 hasilnya apa? Atau false dan true. Pasti hasilnya adalah false atau 0. Sedangkan A ini adalah isi dari perbandingan 1 dan 1. Pasti hasilnya 1 atau true. Lalu kita akan membandingkan lagi 0 atau 1, maka akan dihasilkan kondisi true 1. 0 atau 0, maka akan menghasilkan 0 atau bisa dibilang false. Bukan 0, pasti nilainya 1. Nah, ini untuk mendeklarasikan operator logika. Misalkan dalam program aslinya banyak banget ya. Misalkan ada syarat. Nah, syarat buat masuk ke taman hiburan diantaranya misalkan sudah vaksin dan kondisi badan tidak panas. Nah, ada dua pernyataan. Kalau ingin masuk ke taman hiburan, maka satu syaratnya harus sudah vaksin. Yang kedua, suhu badan tidak boleh lebih dari 37. Nah, berarti kalau salah satu tidak memenuhi, sudah vaksin, badan panas, berarti nggak boleh masuk. Ya, badan adem tapi tidak vaksin, tidak boleh masuk ke taman hiburan. Maka logika yang paling tepat kita digunakan adalah logika N. Karena logika N salah satunya harus, dua-duanya harus bernilai true atau memenuhi syarat, baru dia hasilnya true. Kalau salah satu bernilai false, maka hasilnya adalah false. Tidak memenuhi. Ini untuk N. Ya, untuk N. Makanya kalau ada kondisi sekali lagi, jika kita ingin buat program, salah satunya masuk taman hiburan, syaratnya satu harus vaksin, kedua harus suhu badan harus kurang dari 37. Maka kondisi operator logika yang kita gunakan adalah N. Karena sekali lagi N itu harus bernilai kedua-duanya harus true atau sesuai jika ingin menghasilkan true.
Nah, kalau pilihan gitu ya, kalau misalkan pilihan mau pilih vaksin, misalkan ada sebuah tempat nih, kita boleh memilih vaksin. Misalkan vaksin yang kita pilih, misalkan ada Sinovac, ya, terus AstraZeneca misalnya. Nah, ketika kondisi saya mau milih true di Sinovac dan kita tidak mau memilih AstraZeneca, maka kita tetap boleh melakukan vaksin. Nah, atau kondisinya true. Tetapi kondisinya kalau kita tidak mau vaksin, kita nggak mau milih AstraZeneca, lalu kita tidak mau pilih Sinovac, maka otomatis kita tidak bisa vaksin atau VOS. Nah, maka logika pemilihan salah satu seperti ini kita menggunakan operator OR. Silakan nanti programnya bisa diketik dan dicoba apakah sesuai dengan tampilan yang sedang saya tayangkan. Lalu intinya mata kuliah ini setelah kita membuat struktur program dengan menggunakan bahasa C, saya harapkan kita dapat menggerakkan sebuah perintah kepada Atmega 16 atau microcontroller Atmega 16 untuk mengaktifkan semua port-portnya. Nah, berarti tujuan dari bahasa C kita endingnya adalah kita akan menginstruksikan dari Atmega 16 ini untuk bekerja. Tapi permasalahannya kita harus tahu dulu dari port atau interface pada microcontroller itu sendiri. Karena microcontroller itu versinya sangat banyak sekali, mulai dari Atmega 16, lalu mulai dari IC yang lain 8585 dan seterusnya. Bahkan ada Atmega 8. Nah, tentunya kita dapat melihat datasheet seperti itu. Nah, umumnya Atmega 18 ini memiliki 4 port ya, atau memiliki 4 interface. Di antaranya ada port A ini, port A0, port A1, port A2 sampai port A7. Nah, totalnya ada 8 kaki. Port A itu ada 8 kaki. Berarti buat menginisialisasi port A, maka kita bisa panggil untuk port A-nya sebelah sini. Lalu ada port B. Port B juga dimulai dari angka 0, di mana port B ini totalnya juga 8. Port 1, port 2, port 3, port 4, port 5, port 5. Dimulai dari port 0 pemanggilannya. Lalu ada port C sebanyak 8. Lalu port D hanya sebatas 7 port. Nah, tentu port-port ini dapat kita aktifkan dan dapat kita matikan sebagai input ataupun sebagai output dengan menggunakan instruksi bahasa C. Nah, oleh sebab itu, goal akhir dari bahasa C kita akan menginstruksikan interface-interface yang ada di Atmega 16. Tentunya kita harus tahu dulu lah tata letak dari port pada alat tersebut. Nah, di sini ada coakan. Ya, kalau kalian nanti praktikum, ya di sini ada coakan, di mana setiap coakan itu sebelah kanan adalah port A, sebelah kiri adalah port B, di bawahnya port D dan port C. Ini patokannya cukup memperhatikan coakan yang ada di atas ini. Baik, itu pengenalan dari interface yang ada di Atmega 16. Ada 4 port, port A, port B, port C, dan juga port D. Nah, selanjutnya ini adalah inisialisasi port microcontroller. Kita menggunakan include input output. Nah, di sini kita tambahkan. Artinya tidak hanya stdio, tapi kita menggunakan include input output. Lalu void main void program utama. Lalu ini ada deklarasi port yang akan kita gunakan. Nah, yang kita lihat di sini port C. Nah, kita inisialisasi bahwa kita akan memakai port C sebagai output. Output itu ditandai dengan 0 kali FF. Sekali lagi, untuk menginstruksikan port untuk menjadi output, maka registry yang kita gunakan adalah 0 kali FF. Nah, selanjutnya setelah kita instruksikan bahwa port C ini adalah sebagai outputan dengan menulis registry 0,FF, maka kita memberi nilai arus dengan cara menulis DDRC 0 kali 0 FF. Nah, dengan demikian maka arus yang akan dihasilkan pada port tersebut bernilai positif. Sehingga untuk mengaktifkan port tersebut dengan menggunakan active flow atau yang bernilai negatif baru bisa aktif untuk masuk ke port tersebut.
Nah, sementara di sini ada inisialisasi di mana di port D, port D ini DDRD dia sebagai input ditandanya 0 kali 0 FF. Nah, 0 kali 0 FF ini adalah inisialisasi bahwa DDRD ini digunakan sebagai input. Oke. Dan di atasnya DDRC ini digunakan sebagai output karena DDRC kita inisialisasi sebagai 0 kali FF. 0 kali FF maka ini sebagai output tandanya. Berarti kalau kita menemukan kita ingin mengaktifkan DDRC sebagai output atau port C sebagai output, maka silakan deklarasikan DDRC sama dengan 0 kali FF. Ini artinya port C akan dijadikan sebagai output. Sedangkan di DDRD 0 kali FF akan dijadikan sebagai inputan yang bernilai positif. Di port D akan dikasih nilai positif, akan menggunakan prinsip yang namanya active flow. Lalu di sini ada perulangan while. Nah, ada jika karena port D ini input ya yang sifatnya active flow, maka akan merespon angka 0 atau negatif. Nah, kalau kita lihat di sini ada pin D. Pin D itu berupa push button sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jika kita tekan push button yang ke-8, maka yang terjadi akan membuka port C dengan registry 0 kali 0F. Jika kita memberi inputan di pin D dengan menekan tombol 7 misalnya, maka akan mengakibatkan port C ini terbuka pengalapatannya 0,0F. Nah, jika kita menekan tombol secara bersamaan antara 8 dan 7, maka akan mengaktifkan atau menginstruksikan registry untuk 0 kali AA. Nah, seperti ini untuk inisialisasi port pada microcontroller. Tentunya ini tidak dapat dijalankan pada program aplikasi bahasa C yang telah kita install karena ini cenderung akan dibaca oleh microcontroller. Oke, sebagai latihan silakan kalian buat program dengan kondisi seperti di bawah ini. Gunakan port B sebagai output dengan kondisi active high dan gunakan port C sebagai input dengan kondisi active low. Perintahnya, jika mendapatkan inputan 0,00001, maka output yang dihasilkan adalah alamat 0 kali 16. Jika mendapatkan inputan 1,00000, maka output yang dihasilkan adalah alamat 0 kali 22. Nah, silakan kalian buat untuk programnya. Nah, semoga nanti minggu depan kita akan coba untuk registry yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.